Majelis Ulama Indonesia Jumat lalu mengeluarkan fatwa pelarangan penggunaan atribut non-muslim bagi pekerja muslim yang langsung disosialisasikan oleh beberapa ormas di sejumlah daerah. Kepolisian tidak melarang ormas melakukan sosialisasi atas fatwa ini, namun harus berjalan dengan damai dan tertib, serta tetap mengedepankan toleransi. Majelis Ulama Indonesia Jumat lalu mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, terutama atribut Natal. Fatwa ini disambut beberapa ormas di sejumlah daerah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak melarang adanya sosialisasi fatwa oleh ormas, namun harus berjalan damai dan tertib. Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas ormas yang melakukan razia atau sosialisasi dengan cara-cara anarkistis. Namun demikian, Kapolri menegaskan fatwa MUI bukan suatu rujukan hukum positif sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan penegakan hukum. Menurutnya, fatwa MUI hanya digunakan sebagai acuan koordinasi antar pihak. Saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong juga pertimbangkan masalah toleransi, kebinekaan Indonesia ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan hukum positif ya, di negara NKRI ini. Untuk itu silakan kalau mau sosialisasikan dengan cara baik-baik, tidak membuat masyarakat takut. Pandangan juga disampaikan parlemen. Pimpinan DPR meminta semua elemen organisasi masyarakat keagamaan dan pihak terkait berdialog agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya kira tidak bisa dikatakan satu tindakan yang intoleran, ya. Namun mungkin ini untuk menjaga justru bagaimana tidak terjadi kerancuan-kerancuan. Harus ada dialog lah sekarang ini, didialogkan pihak-pihak terkait, MUI, pihak kepolisian dan pihak-pihak mungkin dari kalangan agama yang terkait gitu untuk bisa ada dialog dan ada silaturahmi supaya tidak ada kesalahpahaman. Isu intoleransi yang dikhawatirkan mengganggu persatuan bangsa memang mendapat perhatian khusus dari Presiden. Jumat 9 Desember lalu, dalam pertemuannya dengan Komisioner Komnas HAM dan sejumlah pegiat HAM di Istana, Presiden Jokowi menanggapi serius perihal meningkatnya kelompok dan gerakan intoleransi yang terjadi belakangan ini. Presiden pun menginstruksikan pembentukan tim untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran tersebut. Intinya tim ini kira-kira ya, tadi kalau dari dari yang Presiden sampaikan kepada tokoh-tokoh adalah untuk mengembalikan kembali pemahaman terhadap Pancasila, terhadap NKRI. Toleransi antar umat beragama tentu harus selalu dipupuk dan dijaga. Jangan sampai karena kesalahpahaman, perbedaan justru mengancam memecah belah persatuan bangsa. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Toleransi bermasyarakat di tanah air seakan menjadi sesuatu yang makin mahal untuk digapai. Akhir-akhir ini publik kerap disuguhkan dengan berbagai aksi yang mengindikasikan pemikiran, sikap, ataupun tindakan intoleran. Malam ini kami akan membahas terkait wacana pembentukan Satgas Intoleransi dan apakah Satgas tersebut diperlukan. Bersama beberapa narasumber kami, Manajer Nasution, Komisioner Komnas HAM, kemudian juga ada juga Bapak Najamuddin Ramli, Sekjen MUI, dan Bapak Musni Umar, sosiolog. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Nasution terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi concern pemerintah terkait dengan intoleransi ini? Iya, dari 7.000 kasus yang diadukan ke Komnas HAM 3 tahun terakhir ini, memang di samping kasus agraria, laporan masyarakat terhadap kepolisian, pemerintah daerah, korporasi, tapi juga memang ada kasus-kasus yang berkaitan dengan yang bernuansa keagamaan. Hampir semua di daerah kita sebetulnya ada kasus yang bernuansa keagamaan. Tidak hanya dialamatkan ke, tentu Komnas HAM tidak melihat pada agama tertentu.
Misalnya ketika Komnas HAM dari wilayah timur misalnya, Komnas HAM menerima laporan teman-teman Muslim misalnya mengalami beberapa hambatan, terutama pada Pembangunan pendirian rumah ibadah, ibadah. kemudian pemakaman di Bali misalnya dan beberapa kasus yang lain. Ketika ke wilayah barat, teman-teman non-Muslim itu juga menyampaikan memang ke Komnas HAM tentang kira-kira problem yang hampir sama. Tetapi 3 tahun terakhir misalnya data yang muncul ke Komnas HAM berkaitan dengan kebebasan beragama secara kuantitatif sebetulnya jumlahnya menurun. Kira-kira 2014 sekitar 88 sekian pengaduan, sekarang ini sudah agak menurun. Tetapi memang dari segi kualitas, modus Meningkat. dan polanya relatif hampir sama. Oke. Hampir sama. Tadi berkaitan dengan relasi antar umat beragama, pendirian rumah ibadah dan tadi beberapa kebijakan-kebijakan lokal berkaitan dengan kepentingan politik umat beragama. Jadi secara umum turun laporan Secara kuantitatif, Oke. Tapi kalau misalnya Jumlahnya berapa? kualitasnya sama, berarti kan yang kita concern soal kuantitasnya turun. kuantitasnya turun. Oke. Ya. Kualitasnya sama, Nah, tidak meningkat. modusnya Sama. hampir sama. Kira-kira Kasusnya kira-kira sama lah. Hampir sama lah. 11-12 lah gitu kira-kira ya. Berkaitan dengan relasi antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, seputar itu sebetulnya. Tetapi begini, bagi Komnas HAM sebetulnya melihat luasan Indonesia ya, dibandingkan dengan luasan Indonesia, kasus yang muncul ini dari 7.000-an sebetulnya sekitar 80 sekian itu per tahun. Itu sebetulnya bagi kita angka yang tidak signifikan. Tetapi karena ini berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif, maka kemudian dia bisa Jadi menjadi perhatian khusus. Tapi sekali lagi kita tidak sedang ingin mengatakan bahwa kasus ini kecil, tidak. Ya. Tetapi ini menjadi Nah, concern. pertanyaan saya ingin menghubungkan kemudian dengan wacana pembentukan Satgas Intoleransi. Kalau misalnya laporannya sedemikian, apakah memang perlu, sekali lagi karena masalah ini sensitif dan menyangkut hak paling dasar manusia, perlu nggak kita bikin Satgas itu? Iya, seperti yang Mas Dito sebut tadi, bahwa kebebasan beragama ini kan satu dari sekian banyak hak asasi yang dalam perspektif HAM kan disebut sebagai non-derogable right, suatu hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Maka memang penanganan pada kasus-kasus yang bernuansa keagamaan, memang pengalaman kita selama ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Diperlukan pendekatan-pendekatan baru yang kalau di Komnas HAM kita punya mekanisme 2 sebetulnya. Ada pemantauan untuk melihat apakah peristiwanya ada, tapi juga kita ingin sebetulnya menawarkan penyelesaian yang bermartabat melalui pendekatan apa yang kita sebut dengan mediasi. Nah, mediasi dalam banyak kasus yang bernuansa keagamaan, dalam pengalaman Komnas HAM ini lebih win-win solution ketimbang Satgas. Nah, Satgas ini sebetulnya kita usulkan adalah dalam rangka tadi. Satgas ini kita berharap ada pendekatan baru ketika menghadapi kasus-kasus yang bernuansa keagamaan. Dia tidak hanya didekati secara hukum, tapi juga didekati secara sosiologis, didekati secara antropologis, sehingga kemudian pendekatannya menjadi Baik. Saya ke Pak Najamuddin terlebih dahulu. MUI minggu lalu ya mengeluarkan imbauan atau fatwa bunyinya agar warga Muslim tidak mengenakan atribut non Muslim dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, di saat yang sama ada himbauan soal toleransi dan kekhawatiran soal makin tingginya tingkat intoleransi oleh pemerintah sampai mau dibuat Satgas. Nggak terlalu khawatir tuh MUI bahwa ini menimbulkan friksi yang dalam antara dua penganut agama yang berbeda? Ya, saya kira latar belakang lahirnya fatwa nomor 56 itu tentang atribut
yang dihimbaukan supaya tidak digunakan oleh kaum muslimin, saya kira tidak ada niat, tidak ada pretensi untuk membuat keributan, apalagi melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Saya kira Majelis Ulama Indonesia, siapapun umat, komunitas umat Islam yang meminta fatwa itu harus dikeluarkan. Yang kedua, pada saat aksi 212, Mabes Polri juga meminta fatwa. Bagaimana hukumnya salat di tengah jalan. Dan itu Majelis Ulama Indonesia merespon dengan melakukan fatwa. Jadi umat ini, khususnya internal umat Islam, ini gelisah. Saban kita Desember, tahun berjalan, lagi-lagi banyak masalah yang ditimbulkan. Dan mereka bertanya, apakah teman-teman kaum muslimin yang bekerja di restoran, bekerja di mal-mal, di hotel, dan lain sebagainya, yang mereka muslim, itu justru menggunakan atribut-atribut yang terkait dengan keyakinan saudara-saudara kita yang dari Kristiani. Dan oleh karena itulah yang melatar belakangi untuk menjaga akidah umat, karena Majelis Ulama Indonesia ini sebagai hadimul ummah, pelayan umat, himayatul ummah, dia penjaga umat. Jadi dengan tanggung jawab moral seperti itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 56 ini. Tidak ada satu niatan, satu kepentingan bahwa dengan lahirnya dan terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu membuat kegaduhan. Lalu ada ormas-ormas melakukan sweeping. Dan saya kira berita hari ini yang viral di media sosial, jadi teman-teman dari ormas-ormas Islam itu melakukan sosialisasi dari fatwa itu. Saya tadi mendukung pernyataan Bapak Jenderal Tito Karnavian, Kapolri kita, ya silakan melakukan sosialisasi, tetapi juga harus menjaga toleransi, menjaga kesejukan, kesopanan, kesantunan, sehingga teman-teman kita yang lainnya tidak terganggu. Jadi kalau sudah tiba pada sweeping, kami tidak bersetuju. Karena siapa tahu juga yang menggunakan itu adalah umat Kristen sendiri. Tapi pertama-tama begini Pak, ini fatwa dimintakan, ada yang memintakan? Ada. Oh, jadi gimana kronologinya? Jadi hampir semua masyarakat di Indonesia, baik melalui WA, melalui surat, melalui email kepada Majelis Ulama Indonesia, itu meminta. Karena ini kan secara demonstratif. Jadi katakanlah di mal-mal. Karyawan tidak punya kuasa untuk menolak. Karyawan tidak punya kuasa menolak dari pemilik perusahaan di mana dia bekerja. Bahkan kami dengar, ini belum ada fakta yang kami teliti. Kalau mereka menolak, mereka akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, orang lemah seperti ini mencari kerja saja susah. Nah, saya kira ini juga diperuntukkan kepada para pemilik perusahaan untuk menjaga hak azazi dari pekerjanya yang beragama Islam. Tidak usahlah mereka menggunakan atribut topi Santa Claus. Kemudian tidak perlulah. Mereka bekerja semestinya normal seperti itu. So ada kejadian di Mall Taman Anggrek. Jadi mereka pakai Santa Claus, anak-anak muslim itu, tiba waktu asar, Santa Clausnya salat asar. Jadi cari sama anak-anak, di mana Santa Clausnya? Lagi salat asar gitu. Jadi kan ini juga mengganggu. Karena ini terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Tapi sudah dipertimbangkan, artinya MUI sudah mempertimbangkan bahwa fatwa ini keluar akan menimbulkan dampak. Termasuk juga reaksi dari sejumlah ormas yang kemudian melakukan itu yang barangkali tidak sosialisasi. Ya, itu yang barangkali luput dari deteksi Majelis Ulama Indonesia. Karena memang selama ini masyarakat, apalagi ormas-ormas Islam itu dengan segala kejadian yang ada menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi teman-teman di Surabaya hari ini mereka itu tidak melakukan sweeping. Dan saya tahu juga mereka tahu akhlak Islam itu seperti apa. Mereka menghormati, menjaga supaya saudara-saudara kita menjalankan keyakinannya, merayakan Natal dan menghadapi tahun baru dengan baik. Tidak ada satu niatan, saya kira kalau ditanya pimpinan ormasnya, tidak ada niatan untuk merazia, apalagi mengganggu, apalagi merusak. Nah, oleh karena itu ini hanya untuk saudara-saudara kita yang muslim, tetapi mungkin salah metode, salah pendekatan. Jadi ada show of force di situ yang justru membuat ketakutan, kalau pada membuat akhirnya kegelisahan. Nanti ada yang lebih reaktif gitu misalnya. Karena ini fatwa nih kan. Ya. Kan fatwa itu kan semacam ini kan
apa namanya ulama yang bilang, panduan agama, ulama panduan yang dalam mengatakan beragama. ini dan Ya. ini hukumnya wajib nih dan Ya. lebih reaktif kemudian. Ya, saya kira begini Mas Vito. Pendekatan dakwah kita tidak ada unsur pemaksaan. Sebab sudah jelas ayatnya lakum dinukum waliyadin. Ya, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Kemudian dalam ayat lain la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan kemudian pendekatan dakwah itu tidak boleh menohok, harus merangkul, harus sopan, sejuk, mungkin dengan kelembutan itulah. Kalau kita melihat sejarah Islam dari Rasulullah SAW, tidak pernah ya nanti terpaksa Nabi kalau diserang baru melakukan pembalasan. Tapi hampir semua penaklukan itu karena akhlak Nabi. Banyak tokoh-tokoh musyrikin Quraisy masuk Islam karena akhlak Nabi. Jadi saya kira metode dakwah kita kalau semakin keras umat akan lari. Apalagi kalau kita ingin melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada ajaran Islam. Saya kira Mas Vito benar itu kata Anda, kami luput mendeteksi ini. Dengan demikian tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral bagi Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga akidah umat, untuk memelihara keyakinannya, sehingga juga kami minta pengertian dari para pimpinan perusahaan baik di hotel, di mal-mal, di restoran-restoran untuk tidak memaksakan para karyawannya yang beragama Islam untuk menggunakan atribut-atribut itu. Saya kira kalau demikian ada saling pengertian, saya kira tidak perlu ada ormas Islam melakukan sosialisasi, dan saya kira kita tidak pernah diajarkan khususnya Islam untuk mengganggu perayaan dan peringatan agama lain. Bahkan dalam peperangan itu yang dijaga pertama orang tua, anak-anak, wanita-wanita, rumah ibadah. Apapun itu agamanya harus dijaga. Apalagi kalau kita melakukan perusakan justru menohok ajaran Islam. Baik, Pak Musni, saya akan ke Anda untuk menanyakan sampai seberapa besar sih kekhawatiran kita terhadap standar toleransi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah komunitas yang kebetulan juga merupakan bangsa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali kayak saya potong tadi Pak Musni. Kalau misalnya benar, apakah memang kita menjadi semakin intoleran sebagai bangsa? Ya, kalau saya berpendapat dari pengalaman dan yang saya saksikan dan hampir setiap minggu itu saya turun di masyarakat. Sebenarnya masalah toleransi di negeri ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Yang ada itu akibat dari berbagai persoalan, maka muncullah perilaku yang kelihatan intoleransi. Jadi misalnya apa Pak? Satu contoh misalnya yang kita sudah tahu ini, ekonomi kan dikuasai kelompok kecil itu. Kemudian dengan penguasaan ekonomi kan kemudian mencoba meminggirkan yang mayoritas ini. Dan kemudian mereka yang berkuasa kan berkolaborasi dengan pemilik modal. Nah, muncullah kemarahan. Nah, kalau muncul kemarahan itu, apakah itu bisa dikatakan intoleransi? Saya kira itu kita salah kaprah. Lain yang sakit, lain yang digaru, Pak. Jadi menurut saya, kalau ingin kita menciptakan kehidupan ini, amalkanlah Pancasila itu dengan baik, Pak. Salah satu yang kita tidak amalkan itu kan keadilan. Keadilan dalam bidang ekonomi. Iya. Keadilan dalam bidang ekonomi itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau yang saya saksikan di berbagai tempat, di masyarakat, sebenarnya masyarakat itu apalagi budaya kita kan budaya yang sangat toleran, budaya yang sangat gotong royong, kebersamaan. Dan itu sudah terbangun sedemikian panjang. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu Indonesia luar biasa. Dan saya meyakini betul ini akibat mayoritas penduduk ini kan Muslim. Dan ajaran Islam seperti disampaikan tadi itu. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk, bahkan tempat beribadah orang itu harus dijaga, harus dipelihara. Dan itu diamalkan oleh masyarakat kita.
Sejak lama. Sejak lama itu bertahun-tahun sudah menjadi budaya masyarakat kita, itu budaya toleran. Nah, kenapa sekarang ini muncul berbagai aksi, berbagai persoalan di masyarakat? Ya ketidakadilan, Pak. Wajar nggak di suatu negara yang besar ini minoritas menguasai ekonomi, kemudian mayoritas menjadi penonton? Kan realitas ini, Pak. Apakah ini kita sudah menjalankan Pancasila? Saya kira enggak. Tidak. Jadi saya sebagai sosiolog menolak pandangan bahwa terjadi intoleransi. Bagaimana Anda bayangkan misalnya di Myanmar, bagaimana di Timur Timur, itu boleh kita kan intoleransi. Tapi di negeri ini nggak ada intoleransi. Yang ada adalah ketidakadilan. Jadi masalahnya bukan masalah intoleransi, tapi masalah-masalah lain yang kemudian... Betul, Pak. Jadi orang kemudian muncul reaksi. Ketika reaksi itu kemudian dimaknai bahwa itu tidak toleran. Ambil contoh misalnya aksi 212, kan itu dikatakan itu intoleransi, itu ada hegemoni di situ ingin memaksakan. Sebenarnya bukan, itu akibat dari persoalan-persoalan yang muncul dan itu tidak diselesaikan. Jadi yang saya inginkan itu, yang saya harapkan, bagaimana kita melihat sesuatu persoalan itu dengan memecahkan akar masalah, Pak. Kita tahu sekarang kesenjangan luar biasa, Pak. Dan ketika menjelang akhir tahun itu siapa yang mendominasi di dalam pemberitaan, dalam semuanya itu? Kan kelompok kecil itu yang kemudian merasa tersisih kelompok mayoritas. Dan inilah sesungguhnya yang mengganggu kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi gimana konsepnya? Saya kira itu kan ada tujuan kita mereka melindungi sebenarnya. Membandingkan antara mayoritas dan minoritas yang menguasai mayoritas dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari sentimen SARA, Pak? Ini fakta sosiologis, fakta ekonomi, bukan tidak ada kaitannya dengan masalah. Sadar nggak kita bahwa kelompok kecil itu menguasai ekonomi dan kita tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah? Tapi perekonomian kita menjamin kebebasan kepada siapapun untuk melaksanakan usaha asal sesuai aturan. Betul, Pak. Jadi gini, Pak. Itu salah satu tujuan kita merdeka itu adalah memajukan kesejahteraan dan melindungi segenap bangsa. Artinya apa? Pemerintah harus melakukan aksi, harus ada pemihakan, nggak bisa persaingan bebas. Pemerintah harus hadir. Harus hadir betul untuk menciptakan keadilan, menciptakan kedamaian, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau sekarang ini muncul gejolak yang mayoritas itu, kemudian dikatakan mayoritas itu nggak toleran. Salah, Pak. Justru adanya bangsa seperti ini kan mayoritas yang menjamin itu semua. Pergi ke Myanmar, pergilah negara-negara yang tapi mayoritas. Kemudian pemerintah merasa harus hadir dalam kondisi intoleran, karena itu ada usulan atau sudah sampai sejauh mana, Pak? Itu sudah usulan, sudah akan dibentuk atau bagaimana? Masih proses. Masih proses. Berarti masih ada wacana ya? Masih wacana. Wacana pembentukan Satgas Intoleransi. Karena pemerintah menganggap bahwa intoleransi itu seharusnya sudah mulai mengkhawatirkan di Indonesia. Iya, artinya apa? Ini kan saya katakan tadi, itu akibat, Pak. Jadi jangan bicara akibat. Kesalahan kita selama ini selalu bicara akibatnya. Kemudian kita melupakan apa esensi kita merdeka ya sendiri. Cobalah kita melihat pada tujuan kita memajukan. Pemerintah harus aktif menciptakan keadilan. Itu Pancasila. Kita hanya bicara Pancasila tapi kita tidak diamalkan. Inilah sesungguhnya menurut, ini bukan masalah SARA, tapi fakta sosiologis bahwa terjadi kesenjangan, orang-orang mayoritas ini masih miskin, kurang pendidikan dan lain sebagainya. Apakah ini kita buta dan kita tidak ada usaha demi pembangunan, demi kerja apa semua, kita melupakan ini semua? Saya kira kita telah berdosa bahwa kita tidak berusaha mewujudkan tujuan kita merdeka, Pak. Oke. Bagaimana Komnas HAM melihatnya? Apa yang disampaikan oleh Pak Musni? Iya, sebagai seorang sosiolog, beliau mencoba mengungkap fakta sosial. Dan saya kira dalam banyak kajian, ini kan sudah banyak disadari juga ini, bahwa sebetulnya akar persoalan kita sebagai bangsa, itu karena tujuan kita merdeka itu kan masih terlalu jauh untuk dicapai. Tentu Komnas HAM coba ingin membantu memberikan pikiran soal perspektif HAM ya, perspektif HAM-nya. Jadi misalnya begini, kita tadi di awal menyebut bahwa kebebasan beragama ini kan hak yang tidak boleh dikurangi.
meyakini dan memilih dan meyakini mengamalkan agama itu sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dibatasi. Iya. Itu yang disebut dengan hak internom. Kapan kemudian boleh dibatasi? Itu kalau pada pengamalan keagamaan pada wilayah publik atau yang disebut dengan eksternom, itu kemudian pengamalan keagamaan itu dikhawatirkan berpotensi merusak kesehatan publik, moralitas publik, mengganggu hak orang lain, mengganggu keamanan, melanggar hukum dan seterusnya. Maka kemudian negara sebetulnya boleh masuk ke wilayah itu. Nah, saya ingin kasih contoh. Komnas HAM pernah menerima pengaduan. Misalnya salah seorang wali kota itu kemudian membuat surat edaran bahwa tidak boleh melakukan perayaan agama tertentu di wilayah hukum yang bersangkutan. Maka kemudian Komnas HAM menegur wali kota itu, tetapi kemudian kita jelaskan sebetulnya. Kita menemui wali kota itu, Pak Wali, sebetulnya penjelasannya mesti lengkap. Kita tidak boleh melarang orang mengamalkan keagamaan, kecuali kalau itu dikhawatirkan akan merusak moralitas publik. Misalnya, kalau keagamaan itu misalnya kalau dibiarkan, itu akan ada menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, atau kemudian ada hate speech di situ, ada berujaran kebencian. Maka negara itu harus hadir memang, tidak boleh negara membiarkan karena ingin mengamalkan keagamaan, lalu kemudian dibiarkan masyarakatnya menganiaya diri sendiri, menyakiti orang lain, atau kemudian menyebar ujaran kebencian tadi. Justru negara harus hadir gitu loh. Nah, ketika negara hadir untuk kemudian itu sebenarnya mengatur semangat Satgas intoleransi. Sebetulnya pada itu. Jadi kita ingin mengawal kapan negara harus hadir, kapan negara kemudian tidak boleh intervensi. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kita ingin sebetulnya ada pola keindonesiaan kita, cara-cara yang lebih indonesiawi gitu ya. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang bernuansa keagamaan. Tentu tadi kita melibatkan teman-teman sosiolog, itu memang harus kita dengarkan karena akar persoalannya justru dalam banyak hal. Kita punya sejarah, Mas Alvito ya. Di hampir semua masyarakat lokal kita, itu tingkat intoleransinya, itu apa? Bukan intoleransi, tingkat toleransinya itu sebetulnya sangat mengakar. Misalnya di masyarakat Batak misalnya, mereka biasa hidup kok, bukan hanya bertetangga, satu rumah biasa. Kemudian di Maluku misalnya, yang mereka saling membantu, pelagandung dan macam-macam itu. Dan ini sebetulnya sudah sejak. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, kenapa modal sosial, modalitas kita yang luar biasa ini tiba-tiba menjadi jebol, tiba-tiba menjadi bertekuk lutut, sehingga memunculkan konflik misalnya. Maka kemudian sebetulnya tidak tunggal faktornya, ada banyak faktor. Ya ketidakadilan, ya ekonomi yang pendidikan yang rendah, kemiskinan dan seterusnya. Artinya tidak selalu kasus yang bernuansa konflik sosial yang kemudian bernuansa keagamaan itu selalu dimulai dengan konflik keagamaan. Tapi salah satu saja dari sekian banyak varian untuk memicu. Nah, tetapi kemudian memang oleh banyak kalangan sering. Nah, ini harus kita akui juga bahwa potensi-potensi konflik sosial ini kemudian dibalut, dikemas dan sering dijadikan sebagai kemasan berbau agama. Nah, ini yang sebetulnya kita harus MUI melihat bagaimana soal intoleransi ini? Ini kan merupakan masalah kita bersama. Ada kekhawatiran mayoritas, kemudian ini kita bicara mayoritas minoritas lagi, mayoritas kemudian melakukan hegemoni dan kemudian melakukan tindakan kesewenangan dan lain sebagainya. Saya kira fenomena ini bukan nanti saat ini. Fenomena ini kan untuk kegelisahan umat Islam setiap tahun berlangsung dan akhir tahun, ini kegelisahan itu luar biasa. Ini juga dipahami oleh teman-teman yang non-Islam. Jadi kalau dikatakan umat Islam melakukan hegemoni, ya memang faktanya umat Islam mayoritas di negeri ini. Kalau umat Islam dalam setiap level dan bidang apapun melakukan hegemoni, itu proporsionalitas. Dan mungkin azas demokrasi itu proporsionalitas. Ya kita bisa bayangkan kalau kita intoleran, di zaman Pak Harto dulu
seorang Katolik yang bernama Jenderal LB Murdani bisa menjadi Panglima ABRI. Padahal itu cuma 0,3% populasinya di Indonesia. Kita tidak bisa dapatkan seorang Panglima Gabungan Tentara di Amerika, di Eropa, dan lain sebagainya. Yang beragama yang non-Muslim. Jadi saya kira sekarang itu salah. Andaikan para pimpinan perusahaan, pimpinan restoran, hotel-hotel, kemudian juga mal-mal di Indonesia ini paham untuk tidak mendemonstrasikan. Sebab agama lagi ini agama ekspansi, agama misionaris. Selalu momentum dimanfaatkan. Nah, tugas dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia mengawal, tadi sudah disebutkan himayatul ummah, menjaga dan mengawal umat Islam secara internal. Kemudian juga posisi MUI sebagai sadikul hukumah, bermitra dengan penguasa. Jadi saya kira pimpinan Polri sudah benar tadi, ini bukan hukum positif. Kemudian beliau juga memberikan kelonggaran, boleh mensosialisasikan, tetapi dengan penuh kesopanan, jangan mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi juga kita dibantu oleh media sosial, viral kemana-mana. Saya kira juga dibaca oleh semua elemen, terkait juga dengan pimpinan perusahaan-perusahaan hotel, mal-mal yang ada. Jadi apa yang kami keluarkan dari Majelis Ulama Indonesia tidak pernah sedikit pun ada mensrea, ada motif untuk mengganggu, apalagi melakukan tindakan intoleransi. Saya kira Indonesia dengan mayoritas Muslim itu sudah cukup besar kebesaran jiwanya. Ya, banyak orang yang kemudian mengatakan, ini kita bicara soal akhir tahun ya, soal Desember, soal Natal dan lain sebagainya. Orang melihat bahwa itu kan yang dipakai itu kan atribut Sinterklas, Santa Claus ya. Dan apakah itu merepresentasi atribut-atribut keagamaan? Sebagian orang mengatakan itu kan hanya gimmick marketing saja sebenarnya, sama seperti Valentine, sama seperti Halloween dan lain sebagainya. Nah, mengapa kemudian MUI sampai harus sedemikian detil mengurusi urusan-urusan seperti itu? Iya, saya kira ocehan di media sosial juga seperti itu. Ya. Jadi pohon Natal, kemudian topi Santa Claus itu tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Itu cuma tradisi-tradisi. Tetapi setelah kita lihat bahwa topi-topi Santa Claus, kereta-kereta yang ditarik baik oleh rusa ataupun oleh Santa Claus, kemudian pohon Natal, itu terkait dengan keyakinan. Itu tidak bisa dilepaskan daripada ritual, daripada keyakinan itu. Dan saya kira memang ini agak sulit saya nyatakan di sini. So, beberapa hadis mengatakan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu, ya kan? Siapa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan terhadap kaum itu, maka dia termasuk golongan kaum itu. Saya kira juga persoalan identitas, sebab di dalam Al-Quran beberapa kali disinyalir ishadu bi anna muslimin, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah kami ini orang Islam yang punya ciri khusus, yang punya identitas, dan tidak perlu melakukan kebiasaan, tradisi-tradisi, apalagi terkait dengan ritual keagamaan agama lain. Saya kira itu menjadi basis kemudian hadirnya fatwa 56 tahun 2016 ini. Dan ini kegelisahan umat luar biasa. Tapi begini, kondisi ini kan nggak terjadi tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada permintaan fatwa? Kenapa harus tahun-tahun ini? Di saat kemudian ada sebagian pihak yang merasa kita punya masalah dengan kebinekaan kita, ada rencana pembentukan satgas intoleransi dan lain sebagainya. Iya, ini kan media sosial nanti tahun terakhir ini yang berkembang, yang ramai, gitu, viral. Jadi ada berbagai macam fitur di dalam, ada Twitter, ada Facebook, ada Snapchat, WhatsApp, ada WeChat, segala macam. Saya kira kegelisahan itu juga berlaku tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umumnya Buya Hamka. Apa yang melatar belakangi ada fatwa untuk melarang mengucapkan salam, selamat, ya,
Karena kebiasaan di Indonesia dulu antara rangkaian seremoni dengan kegiatan ritual itu kadang digabungkan. Nah, para pejabat kita tidak tahu kalau dia sudah masuk pada wilayah ritual yang tidak boleh, yang pejabat muslim ya, yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Nah, itulah. Jadi jangan dikata nanti sekarang media sosial rame baru ada kehadiran ini. Ini semestinya kelanjutan dari fatwa Majelis Ulama yang dulu yang dipimpin oleh Buya Hamka. Ini persoalannya, ini persoalan keyakinan yang disebut oleh ketauhidan. Lebih spesifik lagi, ini persoalan akidah yang tidak boleh tidak harus diingatkan umat ini. Kalau ada umat Islam tidak mau dengar, itu urusan dia. Ya. Jadi karena sebagian banyak meminta menjadi latar belakang lahirnya fatwa 56/2016 ini, maka itu yang kami respon. Ada juga umat Islam yang bandel gitu. Ada yang mengatakan kenapa kami diurus, ini kan hak azazi kami. Ya silakan saja. Karena fatwa ini tidak mengikat. Siapa yang dengar silakan, siapa yang tidak mau dengar juga silakan. Sehingga kami tidak bersetuju kalau ada ormas-ormas Islam melakukan tindakan-tindakan di luar akhlak Islam. Kalau dia melakukan tindakan, katakanlah sosialisasi fatwa, harus seizin dan dikawal oleh Kepolisian Republik Indonesia. Karena yang berhak untuk menindak dan menegakkan hukum di lapangan itu adalah kepolisian. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Jadi jalan keluar untuk kesan yang intoleran itu apa, Pak Musni? Ya kalau kita bicara jalan keluar. Kalau dibilang ini kan tidak toleran, sebenarnya tidak ada tuh intoleransi, sebenarnya tidak ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya Komnas HAM mengatakan masih ada kasusnya yang melaporkan 88 kasus. Itu yang saya katakan, memang ada. Tapi itu bukan akar permasalahan. Kita sekarang mau memecahkan akar masalah atau akibat saja. Nah, yang saya katakan tadi itu adalah akar masalah yang harus diselesaikan bangsa ini agar masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan seolah-olah ini bangsa dalam keadaan yang tidak beres ya, itu hilang. Nah, artinya paling tidak berkurang. Akar masalahnya itu juga sudah dikemukakan banyak pihak. Kemiskinan memang dikatakan itu yang miskin hanya sekitar sudah turun 11%, tetapi itu kan batas miskinnya rendah sekali, itu hanya sekitar 12.000. Yang di atas kemiskinan juga sebenarnya masih miskin. Jadi orang berpenghasilan 50.000 per hari, berarti 1,5 juta per bulan, itu juga masih susah hidupnya luar biasa di kota-kota besar. Apalagi dengan mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini sangat-sangat besar jumlahnya. Dan itulah yang kemudian, kan kalau orang lagi terdesak, lagi susah, kan dia mengumpulkan energi. Energi apa? Dia bersama-sama dengan kelompoknya itu, dengan berbagai cara. Nah kemudian apa? Ya muncullah yang namanya juga kalau dalam keadaan, ini kan dia lihat iri. Kok kita begini, kita mayoritas, tapi kemudian kita minoritas dalam segala hal, kita miskin. Kita miskin di negeri kita sendiri. Nah inilah yang sebenarnya memicu kemarahan orang. Jadi sebenarnya pembentukan Satgas Intoleransi itu menurut Bapak tidak tepat? Sangat tidak tepat. Itu memangnya ada masalah apa toleransi di sini? Ya karena kan orang ini terutama kejadian di 4.11 dan 212. Kemudian ada demo tandingan pawai Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Itulah kekacauan berpikir kita itu, melihat orang berdemo itulah toleransi. Masa orang Islam mayoritas jutaan orang katakan intoleransi? Itu nggak betul. Yang benar ini mereka memperjuangkan keadilan. Tidak ada dalam sejarah Indonesia itu ada berkumpul sedemikian banyak orang. Dan mereka tuntut itu kan sederhana sekali. Ahok itu harus diproses hukum dan berlaku secara adil. Coba ada nggak orang-orang yang pernah menista agama yang kemudian bebas seperti Pak Ahok itu? Nggak ada. Jadi rakyat wajar dong begitu. Nah kemudian masa yang dikatakan intoleransi adalah naif sekali bagi saya. Sebagai sosiolog saya mengatakan naif sekali itu.
Karena kita tidak bicara akar masalahnya, kita bicara apa yang terjadi di masyarakat. Itu reaksi. Tapi kita masih punya kasus-kasus seperti, tambahkan barangkali Pak Manajer, ada kasus Syiah, ada kasus Ahmadiyah, ada apa namanya yang di Bogor itu kasus gereja Yasmin. Yasmin misalnya. Hal-hal seperti ini kan menunjukkan bahwa kita masih. Iya betul, ada masalah. Tetapi persoalan bangsa yang utama itu kan bukan intoleransi. Yang saya katakan masalahnya itu adalah ketidakadilan. Masalah ketidakadilan dalam seluruh lapangan. Hukum itu coba lihat. Orang yang punya kedudukan, orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah. Presiden sendiri mengakui itu semuanya. Jadi bagaimana kita menafikan fakta sosiologis yang terjadi, kemudian kita bicara yang bukan akar masalah. Jadi saya ingin membawa. Jadi ini akhir hanya di muara saja sebenarnya. Di muara saja, Hulunya, kita harus bicara hulunya. Kenapa ini terjadi dan sama sekali tidak ada upaya. Ada nggak upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi? Nggak ada sama sekali, saya ingin mengatakan. Dan itu intinya di Pancasila, Bapak. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah inilah yang sesungguhnya menurut saya itu, kita harus dorong ke arah sana agar bangsa ini, aduh kalau orang sudah sama-sama kayak kita, saya ini teman saya banyak sekali agama lain, saya nggak ada masalah kok, saya berteman makan sama-sama sering ini, nggak ada masalah karena saya merasa kita selevel, sejajar. Tetapi ketika yang satu menguasai dengan yang mayoritas ini minoritas, maka yang akan terjadi adalah pemberontakan sosial, saya ingin mengatakan. Jadi memang kecenderungannya seperti itu ya Pak Manajer. Kasus-kasus yang muncul itu karena masalah-masalah sosial sesungguhnya yang kita ingin meluruskan sebetulnya soal di awal tadi kita sebut sebetulnya kalau ada kasus bernuansa keagamaan ini tidak selalu dialamatkan ke agama tertentu. Saya ingin mengatakan definisi mayoritas minoritas ini dan itu sangat relatif. Ini mestinya tidak hanya jangan dibawa pada tingkat nasional, jangan digeneralisasi. Tapi juga bisa kita dekati lokalitas. Jadi misalnya begini, bahwa ada problem relasi antar sebetulnya Komnas HAM tidak terlalu enjoy dengan istilah mayoritas minoritas. Tetapi fakta sosialnya tadi kalau menggunakan istilah Pak Dr. Musni dengan Wakil Sekjen MUI misalnya, memang ada relasi sosial antara kelompok yang katakanlah kita sebut meminjam istilah mayoritas minoritas ini, tapi sekali lagi jangan di tingkat nasional, di setiap lokal ketika ada mayoritas itu selalu yang minoritas memang kemudian merasa belum seluruhnya merasa terlindungi. Saya ingin kasih contoh, Indonesia Timur misalnya itu yang mengeluh dari laporan yang sampai ke Komnas HAM itu justru mayoritas Muslim. Yang ada keluhannya. Keluhannya ada Muslim. Karena di sana minoritas. Minoritas. Sementara di wilayah Barat misalnya itu kemudian non Muslim. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebetulnya kita sebagai bangsa harus menyadari perlu ada relasi yang harus kita bangun lagi. Kata kuncinya memang harus ada dialog yang berkejujuran antar kita. Harus ada kerelaan untuk mendiskusikan ini. Tapi kita bersyukur sebetulnya di tingkat pemikir, tingkat elit dari tokoh-tokoh agama, ini sebetulnya sudah sangat cair. Ya tidak ada masalah pada tidak ada level masalah. elit. Tetapi kemudian memang kita harus akui juga perlu ada kejujuran ketika tokoh-tokoh ini sudah sangat bagus. Ini kita berharap masing-masing tokoh agama itu menyampaikan ke umat juga dengan bahasa yang begini gitu loh. Jangan ada perbedaan dusta di antara kita. Bisa saya tambahkan sedikit? Kira itu yang sebetulnya Satgas tadi kita harapkan untuk membangun dialog yang berkejujuran itu. Salah satu. Ada saya tambahkan sedikit. Di setiap provinsi kabupaten kota ada forum komunikasi umat beragama. Dan semua keterwakilan unsur agama ada di situ. Dan ketika diskusi itu enak sekali. Diskusi enak, harmonis, bersenda gurau, makan bersama, tidak ada masalah pada level ini. Saya orang timur, saya dari kawasan timur Indonesia. Kalau kita tengok di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, di Papua, bahkan di Bali, semestinya Muslim itu sangat minoritas. Dan banyak ditindak dan tidak ditegakkan keadilan terhadap mereka. Tapi orang Islam ini tidak vokalis gitu loh. Tidak meneriakan bahwa kita telah terzalimi, kami tidak mendapatkan keadilan. Ya, seperti di Bali dan lain sebagainya. Membangun masjid di Bali kan tidak mudah. Tidak semudah membangun pura di
di provinsi saya di Sulawesi Tengah yang luasnya bisa 3 hektar gitu, diberikan tanahnya cuma-cuma. Begitu juga di NTT, begitu juga di Sulawesi Utara. Coba sebutkan mana pejabat Islam yang bisa ada di sana. Ya kalau kita mau urutkan semua ini dan kita mencari-cari kesalahan, siapa yang tidak toleran semestinya? Ya kan? Ini kan Majelis Ulama Indonesia hanya mengeluarkan peringatan kepada umatnya sendiri. Cuma memang ada dampak, ada ekses dari timbulnya fatwa ini oleh ormas-ormas Islam yang mungkin belum bisa menggunakan media sosial, lalu dengan aksi di lapangan menggunakan pakaian gamis, pakaian jubah, lalu mensosialisasikan itu di depan pengusaha-pengusaha, di depan restoran, di depan mal, ini yang dianggap tidak toleran dan mengganggu ketenangan. Yang semestinya kita ketuk. Kalau sudah Anda tahu bahwa ada peringatan dari Majelis Ulama Indonesia untuk komunitas internal umat Islam, harusnya mereka jangan memaksakan kepada para pekerja yang kebetulan mencari rezeki melalui perusahaan mereka, melalui hotel mereka, melalui mall mereka, untuk tidak menggunakan atribut-atribut itu. Sebab itu yang kita jaga, Mas Vito. Jadi saya kira kalau kita ingin mencari-cari kesalahan, si ini tidak toleran, si ini toleran, sama seperti perlakuan Tolikara. Tolikara sampai sekarang tidak ada kelanjutannya dan tidak tuntas. Ya, para penyerbu dan pembakar masjid Tolikara itu diundang oleh Presiden ke istana. Tapi disingkil orang Islam mati 1. Dan orang Islam disingkil tidak diundang oleh Presiden ke istana. Ini juga perlakuan yang tidak adil. Dan ini kan di media sosial dilihat secara kasat mata, secara telanjang. Nah kalau kita ingin mencari-cari kesalahan, tidak habis persoalan Indonesia ini. Makanya saya mendukung pernyataan Pak Musni dan Komnas HAM. Ya saya kira ini persoalan ekonomi. Sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tegak. Dan negara belum hadir. Dan juga saya koreksi, kalau tuh ada Satgas Intoleran, saya kira kita overacting tentang itu. Tidak perlu ada polisi. Saya kira Pak Tito Karnavian sudah sangat tahu bagaimana menjinakkan teman-teman yang garis keras di lapangan itu. Dan itu kan berteman semua. Saya kira kalau disentuh hatinya, saya kira tidak akan melakukan itu. Pak Musni ada tambahan terakhir, Bang? Ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa kasus-kasus yang terjadi itu misalnya di Tolikara dan di berbagai tempat, dan itulah gambaran bahwa pemerintah itu belum mewujudkan keadilan. Jadi justru yang minoritas dianggap dilindungi gitu ya. Kemudian mayoritas itu dianggap ya udah karena mereka mayoritas. Dan inilah perasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ada kelompok yang berani, ada kelompok yang sudah ya inilah keadaannya dengan kata-kata toleransi. Nah, saya ingin menegaskan kembali pentingnya pemerintah itu hadir untuk mewujudkan tujuan kita merdeka, berbangsa dan bernegara. Saya sama sekali tidak setuju dengan sistem yang dijalankan sekarang ini, persaingan bebas. Akhirnya apa? Yang sekelompok kecil itu menguasai kelompok mayoritas dan mayoritas dibiarkan keleleran, karena ini adalah bom waktu yang bisa menghadirkan revolusi sosial. Kan biasanya revolusi sosial itu kaum borjuis dihantam oleh kaum proletar, pertentangan kelas. Dan itulah sebabnya sekarang ini tanda-tanda munculnya PKI itu akibat perilaku kita yang tidak menjalankan Pancasila dengan baik. Oke, makin jauh kita. Silakan. Komnas HAM catatannya setuju dengan saran. Saya kira sangat jernih Dr. Musni melihat akar persoalan. Kemudian MUI tadi mengakui bahwa memang harus ada sebetulnya kesadaran masing-masing penganut agama itu punya hak untuk meyakini dan mengamalkan keagamaan, tidak boleh lompat pagar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh ada kekerasan. Nah, ketika misalnya setiap agama kemudian ingin menjaga martabat umat beragama, itu kan sesuatu yang asasi. Yang tidak boleh itu adalah kalau kemudian ada kekerasan, ada intimidatif. Nah, itu sebetulnya yang tidak boleh. Ya. Kalau soal kemudian tadi diakui misalnya, ternyata masing-masing agama dalam pengamalannya kan itu mereka punya cara-cara masing-masing. Ya. Nah, yang tidak boleh itu kemudian memaksakan saya punya agama tertentu lalu kemudian agama saya paksakan kepada orang lain, gitu loh.
Atau orang lain kemudian memaksakan ke saya, itu tidak boleh. Ya. Tapi kemudian soal ada relasi yang harus dibangun, saya kira Komnas HAM memahami. Jadi yang saya pikir kita sepakatlah, kalaupun ada fatwa seperti tadi yang disampaikan oleh MUI, jangan kemudian memang fatwa ini kemudian disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan untuk melakukan intimidasi, kekerasan terhadap pihak lain. Tetapi bahwa kemudian masing-masing umat beragama, majelis agama ingin mengawal umatnya untuk tetap bermartabat, saya kira itu hak masing-masing. Baik. Ya. Saya kira itu kata kuncinya. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Waktu kita sangat terbatas sekali, sayang sekali. Terakhir mungkin, saya kira dalam menyebarkan agama masing-masing, jangan ditujukan kepada orang yang sudah beragama. Dengan demikian, kalau kita menyebarkan agama kita, ya dipilihlah yang belum beragama. Kalau kita saling melakukan ekspansi, ya pasti terjadi konflik. Karena masing-masing agama kita agama misionaris. Ya dengan demikian, MUI tidak akan menyebarkan kepada penganut yang sudah beragama. Tetapi hal ini pada posisi fatwa mengingatkan kepada umat Islam sendiri akan kemurnian tauhid dan keyakinan mereka. Dikunci sama jawaban Pak Najamuddin di situ ya. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Inilah akhir dari dialog khas kami malam ini.